Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahaya Bulkis dengan NIM 23030260117. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Hadis At-Tarbawi yang berupa hafalan hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Hasmi Hasona. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban belajar dan mengajar, yang hadisnya berbunyi An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nadharallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghairah farubba hamilin fikhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fikhi laisa bifaqih, yang artinya semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar suatu hadis dari kami, lalu ia menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya, dan bisa jadi orang yang membawa ilmu itu sendiri belum memahami ilmu tersebut secara mendalam. Kemudian untuk sumber dan status hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi. Untuk status hadis ini yaitu hasan sahih. Para ulama menerima hadis ini sebagai hadis yang dapat dijadikan hujjah atau dalil. Kemudian untuk penjelasan isi hadisnya, hadis ini menjelaskan pentingnya belajar dan mengajar ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengar ilmu, kemudian memahaminya, menjaganya, lalu yang menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, kalimat mendengar dalam arti hadis tersebut menunjukkan proses belajar, sedangkan kalimat menyampaikannya kepada orang lain menunjukkan proses dalam mengajar, seperti itu. Nah, dengan demikian hadis ini mengajarkan bahwa ilmu itu tidak boleh berhenti pada diri sendiri, tetapi harus diteruskan kepada orang lain agar manfaatnya semakin luas. Nah, hadis ini juga mengajarkan kerendahan hati. Seseorang yang menyampaikan ilmu belum tentu yang paling memahami ilmu tersebut. Bisa jadi orang yang menerima ilmu justru mampu memahaminya dan mengembangkannya dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dari hadis tersebut terdapat beberapa nilai penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim itu harus memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, hal ini terlihat dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk mendengarkan, kemudian memahami dan menjaga ilmu yang telah diperoleh, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan pentingnya menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, ilmu yang dimiliki itu tidak boleh disimpan hanya untuk diri sendiri, tetapi ilmu itu harus juga dibagikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Seseorang yang telah memperoleh ilmu hendaknya mereka itu berusaha menghafal, kemudian memahami dan juga mengamalkannya sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan bahwa seseorang muslim itu hendaknya menjadi pribadi yang gemar dalam belajar, kemudian menjaga ilmu dengan baik, mengamalkan ilmu yang dimiliki, serta mengajarkannya kepada orang lain agar ilmu tersebut menjadi sumber kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang sifat-sifat pendidik, amanah, jujur dan juga sabar. Yang bunyi hadisnya yaitu An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi malin sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah
setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian untuk sumber hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan terdapat dalam Sahih Bukhari serta Sahih Muslim. Untuk status hadisnya yaitu sahih atau mutafakun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga hadis ini termasuk hadis yang sangat kuat dan sangat terpercaya. Kemudian untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis, hadis ini mengajarkan bahwa seorang pendidik itu harus memiliki sifat amanah, karena tugas mendidik itu merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru itu harus menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan pentingnya sebuah kejujuran. Nah, dalam menjalankan tanggung jawab, seorang pendidik itu harus jujur dalam menyampaikan ilmu, kemudian memberikan penilaian dan membimbing peserta didiknya agar tercipta kepercayaan serta keteladanan yang baik. Nah, selain itu, hadis ini juga mengajarkan mengenai kesabaran dalam memimpin dan membimbing orang lain. Seseorang pendidik itu kan menghadapi berbagai karakter seseorang, mulai dari karakter, kemudian kemampuan, dan perilaku peserta didik yang pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, kesabaran itu sangat diperlukan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan bahwa seorang pendidik itu hendaknya menjadi pribadi yang amanah dalam menjalankan tugas, kemudian jujur dalam perkataan dan perbuatan, serta didik itu harus sabar dalam membimbing peserta didiknya. Ketiga sifat tersebut itu merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap pendidik agar orang pendidik itu dapat menjadi teladan yang baik dan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang perilaku mahmudah dan juga perilaku madhumah, yang hadisnya berbunyi Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karita ayyat tala'a alaihin nas, yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan juga tentang dosa. Maka beliau bersabda, kebajikan atau perilaku mahmudah adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa atau perilaku madhumah adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Kemudian untuk sumber dan status hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dan terdapat dalam Sahih Muslim, kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Untuk status hadisnya yaitu sahih. Kemudian untuk penjelasan isi hadisnya, hadis ini menjelaskan bahwa ukuran kebaikan atau albir dalam Islam adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini mencakup segala perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, kemudian amanah, sabar, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Sebaliknya, dosa adalah segala sesuatu yang menimbulkan kegelisahan dalam hati manusia dan membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman jika perbuatannya itu diketahui oleh orang lain, seperti itu. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hati manusia itu memiliki fitrah untuk membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, antara yang benar dan juga yang salah. Nah, dengan demikian
Islam itu tidak hanya menilai perbuatan dari zahirnya saja, tetapi juga dari kondisi hati dan juga kesadaran moral seseorang. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis. Nah, yang pertama ada nilai akhlak atau mahmudah. Nah, mahmudah tadi adalah akhlak yang terpuji. Kemudian hadis ini menegaskan bahwa akhlak yang baik itu adalah ukuran utama kebaikan seseorang dalam Islam, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai kesadaran hati atau muraqabah. Nah, setiap manusia ini memiliki hati yang dapat merasakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, sehingga seseorang itu harus selalu dijaga dari perbuatan dosa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu nilai untuk menjauhi akhlak madmumah, yaitu segala perbuatan yang dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa bersalah itu harus dihindari. Kemudian yang keempat ada nilai kejujuran moral. Nah, seorang muslim itu harus jujur terhadap dirinya sendiri dalam menilai perbuatan yang dilakukannya. Kemudian yang kelima yaitu nilai pendidikan akhlak. Nah, hadis ini itu menjadi dasar penting dalam pendidikan karakter untuk membentuk akhlak mahmudah dan juga menjauhi akhlak madmumah. Kemudian selanjutnya yaitu hadis tentang subjek dan juga objek pendidikan, yang hadisnya berbunyi an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillah bihi khairan yufaqqahu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-ummah qa'imah ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Nah, dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi ilmu, sedangkan Allah lah yang memberi. Dan senantiasa akan ada sekelompok dari umat ini yang tegak di atas perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka sampai datang ketetapan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kemudian untuk sumber dan status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian untuk status hadisnya yaitu sahih atau muttafaqun alaih. Kemudian penjelasan dari isi hadis. Nah, hadis ini menjelaskan hubungan antara subjek pendidikan yaitu seorang pendidik atau guru dan juga objek pendidikan atau peserta didik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan pemahaman ilmu kepada seseorang. Nah, guru itu hanya berperan sebagai perantara dalam menyampaikan ilmu tersebut, bukan pemilik ilmu itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan itu terdapat pembagian peran, yaitu guru sebagai subjek yang mengajar dan juga siswa atau murid itu sebagai objek yang menerima ilmu. Nah, namun keberhasilan peserta didik itu juga tergantung pada kehendak Allah serta usaha dalam belajar. Nah, oleh karena itu hubungan pendidikan itu bukan hanya bersifat transfer ilmu, tetapi juga melibatkan hidayah dan pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Yang pertama yaitu ada nilai peran subjek pendidikan atau guru. Nah, guru itu berfungsi sebagai penyampaian ilmu, bukan pemilik mutlak ilmu. Kemudian yang kedua yaitu nilai peran objek pendidikan atau siswa. Nah, siswa adalah penerima ilmu yang harus berusaha memahami dan juga mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada nilai ketergantungan kepada Allah. Nah, keberhasilan pendidikan itu tidak hanya karena guru, tetapi karena Allah yang memberikan pemahaman tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu nilai tawadhu dalam ilmu. Nah, guru itu tidak boleh sombong atau takabur karena ilmu itu bukan miliknya, melainkan ilmu itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu nilai motivasi belajar. Nah, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama.
Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang fitrah dan potensi dasar anak didik. Yang hadisnya itu berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Nah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan yang sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari nomor 1358, Muslim nomor 2658. Nah, kemudian untuk sumber dan status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Untuk status hadisnya yaitu sahih atau muttafaqun alaih. Kemudian untuk penjelasan isi hadisnya yaitu hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan suci, bersih, dan memiliki potensi dasar untuk menerima kebenaran. Nah, fitrah ini merupakan anugerah Allah yang menjadi dasar pembentukan kepribadian manusia. Nah, namun lingkungan terutama orang tua dan pendidikan itu sangat mempengaruhi arah perkembangan anak. Nah, jika lingkungan baik, maka fitrah akan berkembang menjadi pribadi yang baik. Kemudian sebaliknya, jika lingkungannya buruk, fitrah dapat menyimpang dari kebenaran. Kemudian untuk hadis ini juga memberikan gambaran bahwa anak didik itu memiliki potensi dasar yang sempurna, namun membutuhkan bimbingan agar berkembang secara optimal, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis. Nah, yang pertama yaitu ada nilai fitrah manusia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Kemudian yang kedua yaitu nilai potensi dasar anak didik. Setiap anak itu memiliki kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pendidikan sebagai pembentuk karakter. Nah, pendidikan itu sangat berperan penting dalam membentuk arah kehidupan seorang anak. Kemudian yang keempat yaitu nilai pengaruh lingkungan. Nah, keluarga dan lingkungan itu sangat sekali menentukan perkembangan fitrah anak. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu nilai tanggung jawab pendidikan. Nah, orang tua dan pendidik itu wajib menjaga serta mengarahkan fitrah anak itu agar tetap pada kebaikan, seperti itu. Hadis yang terakhir yaitu hadis tentang etika pergaulan. Yang hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian untuk sumber dan status hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian untuk status hadisnya yaitu sahih atau muttafaqun alaih. Kemudian selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut. Nah, hadis tadi itu menjelaskan etika dasar dalam pergaulan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa iman seseorang itu tercermin dalam perilaku sosialnya, terutama dalam menjaga lisan, kemudian menghormati orang lain, dan bersikap baik kepada lingkungan sekitar. Nah, dalam pergaulan seseorang itu harus berhati-hati
dalam berbicara. Nah, ucapan yang baik itu akan menjaga hubungan sosial, sedangkan sebaliknya ucapan yang buruk itu dapat merusak hubungan antar individu. Kemudian selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya menghormati tetangga sebagai bagian dari etika sosial. Nah, karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis ini mengajarkan sikap memuliakan tamu sebagai bentuk akhlak mulia dalam interaksi sosial. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Yang pertama yaitu nilai menjaga lisan dalam pergaulan. Seseorang itu harus berkata baik atau lebih baik diam untuk menghindari sebuah konflik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu nilai menghormati orang lain. Etika pergaulan menuntut sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kepedulian sosial. Memuliakan tetangga itu menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu nilai keramahan dan hospitality, yaitu memuliakan tamu merupakan bentuk akhlak mulia dalam hubungan sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu nilai keimanan dalam pergaulan. Nah, etika sosial dalam Islam itu tidak terpisah dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.